Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Surya Prahanda, NPM 200 NPM 20082601112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua semester antara saya, ya, yang berjudul pankreatitis. Jadi, apa itu pankreatitis? Jadi, pankreatitis ini adalah inflamasi atau peradangan pada pankreas yang dapat terjadi secara akut atau secara kronis. Jadi, pankreatitis akut ini itu adalah inflamasi inflamasi atau peradangan pada pankreas yang dapat melibatkan itu sendiri dan jaringan yang ada di sekitarnya. Dan untuk etiologi atau penyebabnya, ada yang pertama itu ada penyebab paling umum, yaitu penyebab paling umumnya itu adalah bisa dari batu empedu yang menyebabkan saluran pankreas dan ampula vater ya, dan juga dari konsumsi alkohol berlebihan. Dan jadi penyebab metabolik itu bisa terjadi karena hipertrigliserida yang mana kadar trigliseridanya itu mencapai lebih dari 1000 miligram berdesiliter, dan hiperkalsemia, dan adanya hiperparatiroidisme. Dan untuk bisa yang ketiga, untuk bisa terjadi pada infeksi, yaitu virus seperti virus mumps atau gondongan, coxsackie virus, hepatitis B A, B, cytomegalovirus, HIV, dan varicella zoster. Dan bisa jadi karena bakteri, itu bakteri Mycobacterium TB, Salmonella, Leptospiro, dan Legionella. Untuk dan eh faktor risikonya itu karena ada konsumsi alkohol berlebihan, karena terdapat bantu empedu, karena ada kebiasaan merokok yang lama, ada obesitas, dan karena ada diabetes. Dan untuk kategorisasi yang pertama itu terjadinya aktivasi tripsin yang prematur di dalam eh, sel sel asinus pankreas akibat gangguan persinyalan kalsium dan efek toksik lain pada sel pankreas. Dan adanya fase kedua terjadi peradangan lokal di pankreas yang ditandai dengan stimulasi sel radang, pergerakan sel radang ke sirkulasi mikro, dan migrasi sel tersebut ke area peradangan. Dan lanjut ke fase ketiga, yaitu terjadinya peradangan menyebar keluar pankreas. Itu peradangan ekstra pankreas yang memperparah kondisi dan menimbulkan komplikasi sistemik pada pankreas. Dan lanjut cara menegakkan dialog saya. Yang pertama itu kita tak ketahui dari gejala klinisnya itu adanya nyeri perut. Biasanya nyeri hebat di regio epigastrium atau perut bagian atas yang dapat menjalar, spesifiknya di bagian kiri, yang dapat menjalar ke punggung dan bersifat persisten atau tiba-tiba. Dan lanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratoriumnya, yang mana pada pemeriksaan laboratorium itu terdapat peningkatan kadar enzim pankreas dalam darah, terutama amilase dan lipase yang meningkat minimal 3 kali lipat dari nilai normal, dan lipase serum ini dianggap lebih spesifik untuk pankreatitis dibandingkan amilase. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fungsi hati dan empedu juga dilakukan untuk mencari penyebab bantu empedu. Misalnya seperti kadar bilirubin, fosfat, fosfatase, dan enzim hepar atau SGOT dan SGPT. Dan untuk penata laksanaannya, pertama kita berikan analgetik untuk meredakan, menangani penghilang nyerinya. Jadi kita berikan meperidin untuk ngenturin nyeri nyeri pankreas, nyeri akutnya, itu dosisnya 50 sampai 150 miligram setiap 4 intravenous setiap 4 jam. Atau bisa kita berikan morfin, atau juga kita bisa berikan tramadol, yaitu biasanya diindikasikan kalau nyerinya sudah berat itu 50 sampai 100 miligram per oral atau intramuskular setiap 6 sampai 8 jam. Dan juga kita lakukan an- pengobatan antibiotik, yang mana itu kita gunakan antibiotik luas, itu meropenem, itu 500 miligram sampai 1 gram, itu secara intravena setiap 8 jam, atau cefoperazone sulbactam itu 2 gram intravena setiap 12 jam. Dan juga kita berikan antibiotik profilaksis. Ini kalau diberikan untuk pada kondisi berisiko, dan bukan untuk semua kasus pankreatitis. Dan untuk itu bisa komplikasi pankreatitis itu bisa menyebabkan datangnya penyakit-penyakit lain, yaitu seperti pseudokista pankreas, nekrosis pankreas, atau kerusakan jaringan pada pankreas. Itu jadi bisa jadi adanya gagal organ, itu gagal disfungsi organ pankreas, dan bisa terjadi komplikasi sistemik yang lainnya, itu seperti
masuk gagal ginjal atau gagal pernafasan dan shock, dan juga komplikasi sistemik, yang mana komplikasi sistemik itu ini gangguan koagulasi, hipokalsemia, dan perdarahan saluran cerna, dan juga bisa terjadi trombosis vena porta dan sindrom respon inflamasi sistemik, dan bisa juga menyebabkan diabetes mellitus karena dapat mengganggu produksi insulin yang menyebabkan diabetes, dan juga bisa menyebabkan malnutrisi, dan yang terakhir itu bisa menyebabkan risikonya terjadinya kanker pankreas. Dan untuk prognosis dari pankreas ini itu sangat bergantung itu pada derajat keparahan ya, kom- dan komplikasi yang terjadi. Dan pankreatitis ini ringan ini biasanya sembuh dalam waktu 3 sampai 7 hari dengan mortalitas kurang dari 1%. Dan juga pankreatitis berat itu komplikasi gagal mutu organnya dapat memiliki mortalitas tinggi. Dengan penanganan yang cepat dan tepat meningkatkan peluang kesembuhan dan meningkatkan risiko kematian. Dan untuk edukasinya, yaitu pertama kita berikan pemahaman tentang apa itu pankreatitis pada pasien, dan kedua kita edukasi mengenai faktor risikonya, dan seperti tidak mengkonsumsi alkohol berlebihan dan tidak konsumsi merokok, dan dorong pasien untuk menghindari makanan yang dorong untuk menghindari makanan yang lemak jenuh. Untuk pencegahannya itu berhenti merokok, hindari konsumsi alkohol, dan kendalikan faktor risiko, dan hindari konsumsi makanan tinggi lemak, yaitu spesifik lemak jenuh. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini, ada dari jurnal dari WHO dan beberapa jurnal kedokteran lainnya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.